Di balik kabut tebal yang tak pernah benar-benar pergi, berdirilah sebuah gunung tua di jantung Nusantara. Gunung ini bukan sekadar tumpukan batu dan tanah yang menjulang ke langit. Ia adalah saksi bisu ribuan tahun sejarah manusia, darah, doa, dan ketakutan. Sejak jauh sebelum peta pertama digambar, sebelum nama-nama gunung dituliskan dalam buku, tempat ini telah lebih dulu dikenal bukan sebagai rumah manusia, melainkan sebagai wilayah terlarang. Masyarakat kuno percaya, gunung ini bukan tercipta secara alami. Ia ditanam, didirikan oleh kekuatan yang jauh melampaui nalar manusia. Dalam naskah-naskah tua yang nyaris lapuk dimakan waktu, gunung ini disebut sebagai paku bumi, penjepit antara dunia manusia dan alam yang tidak kasat mata. Jika penjepit itu terguncang, maka keseimbangan semesta akan runtuh. Pada masa kerajaan-kerajaan awal Nusantara, gunung ini tidak pernah disebut namanya secara langsung. Menyebut namanya dipercaya sama dengan memanggil sesuatu yang sedang tertidur. Maka orang-orang hanya menyebutnya dengan bisikan, gunung itu yang di atas atau tempat mereka berdiam. Legenda tertua menyebutkan bahwa puncak gunung ini adalah singgasana para penjaga, bukan dewa, bukan pula jin seperti yang dikenal sekarang, melainkan makhluk purba, entitas yang telah ada sebelum manusia belajar berburu, sebelum api dikenal, sebelum kata takut memiliki makna. Mereka dipercaya menjaga batas antara kehidupan dan kehancuran. Pada zaman itu, tidak semua manusia dilarang mendekat, hanya mereka yang dipilih, para resi, empu, dan pemimpin spiritual yang telah menjalani puasa bertahun-tahun. Bahkan mereka pun tidak naik dengan kaki telanjang ke puncak. Setiap langkah disertai mantra, setiap nafas disertai permohonan maaf. Konon, gunung ini pernah membuka diri kepada manusia. Ketika sebuah kerajaan besar berada di ambang kehancuran, wabah, perang saudara, dan kelaparan, raja terakhirnya memerintahkan ritual besar di lereng gunung. Ia berharap keselamatan. Yang ia dapatkan adalah peringatan. Malam itu, langit memerah tanpa api, burung-burung jatuh dari udara, tanah bergetar seperti makhluk hidup yang terbangun dari tidur panjang. Ritual dihentikan, tapi sudah terlambat. Sejak saat itu gunung ini berubah, hutan menjadi lebih rapat, jalur menghilang, kabut turun lebih cepat dari senja. Orang-orang yang tinggal di kaki gunung mulai mendengar suara, bukan teriakan, bukan pula angin, melainkan bisikan, memanggil nama mereka satu persatu. Yang menoleh tak pernah kembali sama. Yang mengikuti suara tak pernah kembali sama sekali. Sejarah resmi mencatat gunung ini sebagai kawasan yang berbahaya secara alam. Namun, sejarah lisan masyarakat menyimpan versi lain. Mereka percaya setelah ritual terlarang itu, para penjaga gunung tidak lagi netral. Mereka murka. Dan kemarahan itu ditanam ke dalam tanah, akar, batu, dan kabut. Sejak saat itu pula lahirlah sumpah turun-temurun. Naik tanpa izin, turun tanpa nama. Generasi demi generasi menghafal aturan tak tertulis, tidak menunjuk puncak, tidak berbicara kotor, tidak tertawa berlebihan, tidak mengambil apapun, bahkan batu sekecil ibu jari. Karena di gunung ini tidak ada benda mati, semua memiliki pemilik. Catatan kolonial Belanda pada abad ke-19 sempat menyebut gunung ini sebagai wilayah anomali. Beberapa ekspedisi dilaporkan gagal tanpa alasan logis. Kompas berputar, peta tidak sesuai, orang-orang berpengalaman mendadak linglung, berjalan berputar-putar hingga kembali ke titik awal tanpa sadar telah berjalan berjam-jam. Namun laporan paling mengganggu adalah kesaksian tentang waktu. Ada yang merasa mendaki hanya 1 malam, namun turun 3 hari kemudian. Ada pula yang merasa bermalam 3 hari, tetapi ketika kembali, baru 1 jam berlalu. Gunung ini seolah menolak hukum manusia. Bagi masyarakat adat, semua itu bukan misteri. Itu adalah tanda. Tanda bahwa gunung ini bukan milik manusia. Ia hidup dengan aturannya sendiri. Sejarahnya bukan tertulis di buku, melainkan di ingatan kolektif, di mimpi buruk para tetua, di larangan yang diwariskan tanpa penjelasan, dan di rasa takut yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dan hingga hari ini, meski teknologi berkembang, kamera semakin canggih, dan manusia merasa mampu menaklukkan alam, gunung ini tetap berdiri, diam, mengawasi. Kabutnya masih turun tanpa aba-aba, jalurnya masih bisa menghilang, dan mereka yang meremehkan sejarahnya seringkali menjadi bagian dari sejarah itu sendiri. Ini baru awal.
Karena untuk memahami mengapa gunung ini disebut paling angker di Indonesia, kita harus mundur lebih jauh, ke masa ketika darah pertama ditumpahkan dan perjanjian pertama dilanggar. Malam selalu datang lebih cepat di gunung ini. Matahari seolah enggan menyentuh puncaknya terlalu lama, seakan tahu bahwa ada sesuatu di sana yang tidak boleh disinari. Ketika cahaya terakhir menghilang di balik pepohonan, hutan berubah menjadi altar raksasa, tempat manusia dan yang bukan manusia pernah membuat perjanjian yang tak pernah tercatat dalam sejarah resmi. Jauh sebelum gunung ini disebut angker, tempat ini adalah pusat ritual, bukan ritual biasa, melainkan upacara pemanggilan yang hanya dilakukan ketika kerajaan berada di ambang kehancuran. Para pemimpin spiritual zaman itu percaya bahwa gunung ini adalah titik temu, tempat doa bisa langsung didengar oleh para penjaga dunia lain. Ritual dilakukan bukan di puncak, melainkan di lereng tertentu yang kini dikenal sebagai wilayah pantangan. Di sana, batu-batu besar disusun melingkar. Di tengahnya sebuah altar dari batu hitam, batu yang tidak ditemukan di tempat lain. Konon batu itu datang sendiri, muncul setelah hujan deras disertai petir yang menyambar puncak selama 7 malam berturut-turut. Malam ritual selalu sunyi. Tidak ada burung, tidak ada serangga. Api obor menyala tanpa suara, dan asap dupa bergerak melawan arah angin. Para resi mengenakan pakaian sederhana, tanpa perhiasan, tanpa alas kaki. Wajah mereka dilukis dengan simbol yang kini tak lagi bisa diterjemahkan maknanya. Upacara dimulai dengan puasa panjang, 7 hari, 7 malam, tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Mereka percaya tubuh harus dikosongkan agar tidak menjadi penghalang ketika sesuatu ingin masuk. Mantra dilantunkan pelan, bukan untuk memanggil, melainkan untuk membuka jalan. Dan disitulah kesalahan pertama terjadi. Menurut cerita lisan yang diwariskan secara rahasia, salah satu pemimpin ritual melanggar pantangan. Ia menyebut nama asli penjaga gunung, nama yang seharusnya hanya diketahui oleh mereka yang telah melebur dengan alam. Nama itu bukan dipanggil, tapi dipaksa. Tanah bergetar, api obor membesar, kabut naik dari tanah, bukan turun dari langit. Dari balik kabut itu, muncul sesuatu. Tidak sepenuhnya terlihat, tidak sepenuhnya bisa dipahami. Bukan makhluk dengan wujud jelas, melainkan bayangan yang menekan pikiran. Mereka yang melihatnya langsung jatuh tersungkur, menangis, tertawa, atau membisu selamanya. Perjanjian pun terjadi. Manusia meminta keselamatan, kekuasaan, dan kemakmuran. Penjaga gunung memberikan satu syarat, gunung ini tidak boleh disentuh dengan keserakahan. Tidak boleh dijadikan tempat pembuktian ego manusia. Tidak boleh dilanggar batasnya. Namun manusia selalu lupa. Beberapa generasi kemudian, ritual itu diulang, bukan untuk bertahan hidup, tapi untuk ambisi. Para penguasa ingin kekuatan lebih besar, wilayah lebih luas, musuh yang runtuh tanpa perang. Ritual yang awalnya sakral berubah menjadi transaksi. Sejak saat itu, gunung ini mulai menutup diri. Hutan tumbuh liar, jalur lama hilang, hewan-hewan turun ke desa membawa pertanda aneh, ular masuk rumah, burung hitam bertengger di atap selama berhari-hari. Orang-orang mulai sakit tanpa sebab, bayi lahir tanpa tangisan. Puncaknya terjadi pada ritual terakhir. Malam itu, hujan turun seperti jarum, petir menyambar tanpa jeda. Salah satu peserta ritual menghilang di tengah lingkaran batu, tanpa suara, tanpa jejak. Yang tersisa hanya bau hangus dan tanah yang retak membentuk simbol yang tidak dikenal. Sejak malam itu, ritual dilarang total. Bahkan menyebutnya dianggap mengundang malapetaka. Altar ditinggalkan, batu-batu ditelan lumut, namun perjanjian sudah terlanjur diucapkan, dan setiap perjanjian selalu ada harga. Gunung ini tidak lagi menjadi tempat permohonan, ia berubah menjadi penagih. Orang-orang yang melanggar batas mulai mengalami hal yang sama, mendengar suara keluarga yang telah lama meninggal, melihat cahaya di antara pepohonan, atau merasa dipanggil untuk naik lebih tinggi, lebih dalam, lebih jauh. Masyarakat adat percaya, itu bukan gangguan, itu adalah pengingat bahwa gunung ini tidak pernah lupa. Jejak ritual kuno itu masih ada hingga sekarang. Tidak semua bisa melihatnya, tidak semua diizinkan merasakannya. Tapi bagi mereka yang sensitif, lereng gunung ini masih berdenyut, seperti jantung yang berdetak pelan, menunggu. Dan dari sinilah kutukan gunung itu benar-benar dimulai. Karena setelah perjanjian dilanggar, darah akan ditumpahkan, bukan sebagai persembahan, melainkan sebagai akibat. Tidak semua kutukan lahir dari ritual. Sebagian tercipta dari darah manusia sendiri. Dan di gunung ini, darah pernah mengalir bukan sebagai persembahan, melainkan sebagai bukti keserakahan dan pengkhianatan yang tak termaafkan. Beberapa abad setelah ritual terakhir dilarang, sebuah kerajaan besar berdiri di kaki gunung. Kerajaan itu makmur, tanah subur, sungai mengalir jernih. Namun kemakmuran selalu mengundang iri, dan iri selalu melahirkan perang.
Gunung ini, yang sejak lama dianggap sakral dan tak tersentuh, perlahan kehilangan wibawanya di mata para penguasa baru. Mereka tidak tumbuh dengan cerita larangan, mereka tumbuh dengan ambisi. Puncak gunung bukan lagi singgasana penjaga, melainkan posisi strategis militer. Lerengnya bukan altar, melainkan benteng alami. Ketika perang saudara pecah, ribuan prajurit dikerahkan menuju gunung. Pedang, tombak, dan panah memenuhi jalur-jalur tua yang dulu hanya dilalui resi dan pertapa. Tanah yang selama ratusan tahun tidak ternodai, untuk pertama kalinya menyerap darah dalam jumlah yang tak terhitung. Pertempuran berlangsung dalam kabut tebal. Banyak prajurit tidak pernah melihat wajah musuhnya. Mereka menusuk bayangan, menebas suara, dan seringkali membunuh rekan mereka sendiri tanpa sadar. Jeritan bercampur doa, doa bercampur kutukan. Menurut kesaksian lisan para tetua, malam pertama perang belum menunjukkan keanehan. Namun malam kedua, gunung mulai bereaksi. Angin berputar tanpa arah, api unggun padam serentak, kuda-kuda meraung dan menolak bergerak. Para prajurit melaporkan melihat barisan tambahan di kejauhan, mengira itu bala bantuan. Ketika didekati, barisan itu menghilang, menyisakan dingin yang menusuk tulang. Pada hari ketiga, sesuatu berubah. Kabut turun begitu pekat hingga jarak pandang hanya sejengkal tangan. Suara genderang perang terdengar, padahal tidak ada yang menabuh. Tanah menjadi licin, bukan karena hujan, tapi oleh darah yang belum sempat mengering. Di puncak pertempuran, seorang panglima yang dikenal paling kejam memerintahkan pembantaian ritual. Ia percaya darah manusia bisa membuka jalan menuju kemenangan. Ia memerintahkan tawanan perang dikorbankan di atas batu besar di lereng gunung. Disitulah batas terakhir dilanggar. Ketika darah pertama menyentuh batu, tanah bergetar keras. Burung-burung hitam berterbangan dari hutan. Langit menggelap seolah matahari ditelan kabut. Para prajurit yang menyaksikan ritual itu satu persatu jatuh berlutut, bukan karena takut, tapi karena pikiran mereka diserang oleh sesuatu yang tak terlihat. Beberapa berteriak menyebut nama ibu mereka. Yang lain tertawa sambil mencakar tanah. Panglima itu sendiri dikabarkan menghilang, lenyap di hadapan pasukannya, seakan ditarik ke dalam tanah. Perang berakhir bukan karena kemenangan, melainkan karena tidak ada lagi yang bisa berperang. Mayat-mayat ditinggalkan, tidak dikubur, tidak didoakan, hanya membusuk di kabut. Sejak saat itu, lereng gunung dipercaya sebagai ladang arwah gentayangan. Mereka yang mati tanpa pamit, tanpa penguburan, tanpa keadilan. Kutukan pun lahir. Bukan kutukan yang diucapkan dengan kata-kata, melainkan kutukan yang tumbuh dari penderitaan. Setiap langkah di gunung ini seolah menginjak ingatan mereka yang terbunuh. Setiap kabut membawa bisikan terakhir mereka yang mati dalam ketakutan. Penduduk desa mulai menemukan prajurit berjalan di malam hari, tanpa wajah, tanpa suara, hanya membawa senjata berkarat. Ketika didekati, sosok itu menghilang, menyisakan bau desi dan tanah basah. Anak-anak bermimpi tentang perang yang tidak pernah mereka lihat. Orang dewasa terbangun dengan tangan penuh tanah, seolah semalaman menggali kuburan. Sejak perang itu, tidak ada kerajaan yang bertahan lama di sekitar gunung. Semua runtuh oleh wabah, pengkhianatan, atau kegilaan para pemimpinnya. Masyarakat percaya gunung ini tidak menerima kekuasaan yang dibangun di atas darah tak bersalah. Hingga hari ini, para pendaki melaporkan suara langkah mengikuti mereka di malam hari. Suara besi saling beradu, nafas berat di belakang bahu. Ketika menoleh, tidak ada siapa-siapa. Gunung ini menyimpan medan perang yang tidak pernah benar-benar usai. Karena bagi mereka yang mati dengan dendam, waktu tidak pernah berjalan. Dan bagi gunung ini, darah manusia bukan hanya noda, melainkan janji. Janji bahwa siapapun yang datang dengan niat salah akan menjadi bagian dari pertempuran yang tak pernah selesai. Tidak semua yang hidup di gunung ini bisa dilihat. Bahkan sebagian besar memang tidak pernah ingin terlihat. Setelah perang berdarah berakhir dan kutukan tertanam di setiap jengkal tanah, gunung ini tidak menjadi kosong. Justru sebaliknya, ia menjadi semakin padat, bukan oleh manusia, melainkan oleh keberadaan yang tidak tercatat oleh mata, tetapi dirasakan oleh naluri terdalam manusia. Masyarakat adat tidak menyebut mereka sebagai hantu. Mereka menyebutnya penjaga. Penjaga batas, penjaga keseimbangan, penjaga janji lama yang dilanggar manusia. Mereka bukan arwah biasa, bukan pula makhluk yang bisa dipanggil seenaknya. Mereka ada karena gunung ini membutuhkan mereka. Sejak dulu, para tetua meyakini bahwa gunung ini memiliki lapisan dunia. Apa yang manusia lihat hanyalah permukaannya. Di bawah kabut, di balik pepohonan, ada jalur lain. Jalur yang tidak bisa dilalui tubuh manusia. Di sanalah para penjaga berdiam. Bentuk mereka tidak tetap, kadang tinggi menjulang seperti bayangan manusia raksasa, kadang hanya sepasang mata merah yang melayang di antara pepohonan.
kadang berupa suara langkah yang selalu terdengar tepat di belakang, tetapi tak pernah bisa dikejar. Pendaki yang berpengalaman sering melaporkan hal yang sama. Mereka merasa diikuti, bukan dengan niat menyerang, melainkan mengawasi. Ketika jalur yang diambil benar, perasaan itu mereda. Namun ketika seseorang melanggar batas, membuang sampah sembarangan, berkata kasar, atau bersikap sombong, perasaan itu berubah menjadi tekanan. Dada sesak, pikiran kacau, arah terasa salah. Itulah peringatan pertama. Jika peringatan diabaikan, penjaga mulai menampakkan diri dalam bentuk yang lebih halus. Suara orang dikenal memanggil dari balik kabut. Bayangan bergerak di sudut mata. Cahaya kecil menari di antara pepohonan, menggoda untuk diikuti. Banyak yang tergoda dan tersesat. Menurut kepercayaan lama, penjaga gunung tidak menculik manusia yang menyerahkan dirinya sendiri. Ada satu wilayah di gunung ini yang selalu dihindari, hutan yang terasa terlalu sunyi. Tidak ada angin, tidak ada burung, bahkan langkah kaki terasa teredam. Di sanalah para penjaga dipercaya berkumpul, bukan untuk beristirahat, melainkan untuk mengadili. Beberapa orang yang tersesat dan berhasil kembali menceritakan pengalaman yang hampir sama. Mereka merasa berjalan lama, namun tidak lelah. Waktu terasa berhenti. Mereka melihat perkampungan kecil dengan cahaya temaram. Orang-orang di dalamnya ramah, terlalu ramah. Tidak ada pertanyaan, tidak ada penjelasan. Ketika seseorang hampir menerima kenyataan bahwa ia telah sampai, barulah penjaga menunjukkan niatnya. Sosok-sosok itu berubah. Wajah memanjang, mata kosong. Suara menjadi berat dan bergema. Mereka bertanya satu hal. Untuk apa kau datang? Jawaban yang salah berarti tidak kembali. Para tetua percaya, penjaga gunung tidak tertarik pada tubuh manusia, melainkan pada niat. Mereka bisa mencium keserakahan, kesombongan, dan kebohongan. Itulah sebabnya orang dengan niat baik pun bisa tersesat. Bukan karena jahat, tetapi karena hatinya tidak siap. Di masa lalu, hanya orang-orang tertentu yang bisa melewati wilayah penjaga. Mereka membawa bekal bukan berupa makanan, melainkan tata krama. Tidak berjalan mendahului alam, tidak menantang, tidak merasa lebih berkuasa. Namun zaman berubah. Gunung ini menjadi tujuan wisata. Jalur dibuka, kamera dinyalakan, tawa dan teriakan menggema. Banyak yang lupa bahwa mereka bukan tamu kehormatan, hanya tamu sementara. Penjaga pun beradaptasi. Kini mereka tidak lagi menampakkan diri sebagai bayangan besar. Mereka menyusup ke dalam pikiran, membuat pendaki merasa percaya diri berlebihan, merasa tahu jalan, merasa aman. Hingga tanpa sadar, satu langkah membawa mereka keluar dari jalur yang seharusnya. Dan ketika itu terjadi, gunung ini tidak menyerang. Ia hanya membiarkan. Kabut turun, kompas berhenti, ingatan memudar, waktu melar. Dan di antara pepohonan, sepasang mata kembali mengawasi, bukan dengan amarah, melainkan dengan kesabaran yang menakutkan. Karena bagi para penjaga, manusia hanyalah tamu yang sering lupa diri. Dan gunung ini tidak pernah kehabisan waktu untuk menunggu. Gunung ini tidak memilih korbannya dari masa lalu saja. Ia tidak berhenti pada prajurit kuno, pemimpin kerajaan, atau pelaku ritual terlarang. Dalam diamnya, gunung ini terus menerima manusia, bahkan hingga hari ini. Mereka datang dengan sepatu modern, jaket tebal, GPS, dan keyakinan bahwa teknologi telah menaklukkan alam. Namun satu persatu, tidak semua kembali. Catatan resmi menyebut mereka sebagai pendaki hilang. Laporan singkat, kronologi rapi, pencarian dihentikan karena cuaca atau medan. Tapi bagi keluarga yang menunggu di rumah, kata hilang tidak pernah cukup. Karena gunung ini jarang mengambil tubuh, ia lebih sering mengambil jejak. Banyak dari mereka adalah pendaki berpengalaman, bukan pemula, bukan ceroboh. Mereka tahu jalur, mereka tahu cuaca, mereka tahu resiko. Dan justru itulah yang membuat kasus-kasus ini semakin sulit dijelaskan. Salah satu kisah paling sering dibicarakan adalah tentang seorang pendaki yang hilang di jalur resmi. Ia berpamitan pagi hari, kondisi fisik prima, peralatan lengkap. Sinyal komunikasi terakhirnya terdengar tenang, bahkan sempat bercanda. Lalu, sunyi. Tim pencari menyisir jalur yang sama. Tidak ada tanda terpeleset, tidak ada barang tertinggal, tidak ada bekas panik. Seolah orang itu berhenti ada di tengah langkahnya sendiri. Kasus lain menceritakan sekelompok pendaki yang tersesat bersama, namun hanya satu yang kembali.
Ia ditemukan lemas, duduk di batu besar, memeluk ransel kosong. Ketika ditanya kemana teman-temannya, ia hanya mengulang satu kalimat. Mereka bilang mau pulang, tapi jalannya beda. Ia tidak pernah mau menjelaskan lebih jauh. Beberapa pendaki yang selamat mengaku mengalami hal yang sama sebelum tersesat. Mereka mendengar suara langkah tambahan, merasa jumlah rombongan bertambah padahal tidak, atau merasa seorang teman berjalan di depan lalu tiba-tiba tidak ada. Ada juga yang mengaku diajak beristirahat oleh seseorang yang wajahnya familiar. Ketika tersadar, mereka sudah berada jauh dari jalur, tanpa ingatan jelas bagaimana bisa sampai di sana. Yang paling mengganggu adalah kesamaan pola. Jam tangan berhenti di waktu tertentu. Kamera merekam foto-foto kosong, kabut, pepohonan, atau bayangan aneh. Jejak kaki mengarah kedua arah berbeda dari satu titik. Dan dalam beberapa kasus, sepatu ditemukan rapi, tanpa pemilik. Bagi masyarakat adat, semua itu bukan kejanggalan. Itu adalah tahap. Tahap pertama, merasa aman. Tahap kedua, merasa dipanggil. Tahap ketiga, merasa menemukan jalan yang lebih benar. Dan ketika seseorang memilih jalan itu, gunung tidak lagi menghalangi. Proses pencarian hampir selalu sama. Helikopter berputar, anjing pelacak kehilangan jejak. Medan berubah seolah menutup diri, cuaca memburuk tiba-tiba. Dan para pencari, yang awalnya rasional, perlahan mulai merasakan tekanan yang sama. Beberapa relawan mengaku mendengar nama mereka dipanggil dari arah jurang. Ada yang bermimpi didatangi orang yang dicari, meminta pencarian dihentikan. Ada pula yang tiba-tiba merasa tidak diizinkan melanjutkan. Pencarian pun berakhir. Dengan kalimat yang dingin, korban belum ditemukan. Namun bagi gunung ini, cerita belum selesai. Ada kepercayaan lama yang mengatakan, tidak semua yang hilang benar-benar mati. Sebagian ditahan, bukan disiksa, bukan dijadikan tumbal, melainkan dijadikan bagian dari gunung itu sendiri. Penjaga baru, pengingat baru. Pendaki yang kembali sering membawa perubahan. Mereka menjadi pendiam, mudah tersinggung, tak mau membicarakan pengalaman mereka. Beberapa bahkan kembali ke gunung itu, bukan untuk mendaki, tapi untuk berdiri lama di kaki gunung, menatap puncak, seolah mendengar panggilan yang belum selesai. Gunung ini tidak mengejar manusia. Ia tidak menjebak. Ia hanya menyediakan pilihan dan membiarkan manusia memilih dengan kesadarannya sendiri. Dan mungkin itulah yang paling menakutkan. Karena di gunung ini, yang hilang bukan hanya tubuh, tetapi arah pulang. Gunung ini tidak hanya dikenal sebagai tempat yang berbahaya secara fisik. Sejak dulu, masyarakat di sekitarnya percaya bahwa gunung ini adalah titik pertemuan. Bukan hanya antara langit dan bumi, tetapi antara dunia yang berjalan berdampingan tanpa pernah benar-benar bertemu. Mereka menyebutnya dengan banyak nama: pintu, gerbang, jalur sunyi. Namun maknanya satu, tempat di mana batas menjadi tipis. Tidak semua orang bisa merasakannya, tidak semua waktu membukanya, dan tidak semua yang masuk bisa keluar dengan utuh. Gerbang ini tidak berbentuk seperti pintu, tidak bercahaya terang seperti yang sering digambarkan. Ia hadir sebagai perubahan yang hampir tidak disadari. Udara menjadi lebih berat, suara terasa menjauh. Warna tampak sedikit pudar, seolah dunia kehilangan kedalamannya. Pendaki yang pernah mendekatinya menggambarkan perasaan yang sama. Waktu melambat, langkah terasa ringan, namun jarak tidak berkurang. Jam berhenti berdetak, bukan rusak, tetapi seakan lupa fungsinya. Masyarakat adat percaya, gerbang ini hanya terbuka ketika gunung menghendaki. Biasanya pada waktu-waktu tertentu, malam tanpa bulan, senja yang terlalu panjang, atau pagi ketika kabut tidak naik, melainkan dia menggantung. Di masa lalu, hanya para resi yang tahu tanda-tandanya. Mereka tidak mencari gerbang itu. Mereka menunggu dipanggil. Dan ketika panggilan datang, tidak ada rasa takut. Hanya kesadaran bahwa mereka sedang melangkah ke wilayah yang bukan milik manusia. Namun bagi manusia modern, gerbang ini sering ditemukan tanpa sengaja. Seseorang merasa menemukan jalur pintas, lembah yang terasa familiar, tapi tidak pernah ada di peta. Perkampungan kecil dengan rumah-rumah tua yang terlalu bersih. Orang-orang yang tersenyum tanpa berkedip. Di tempat itu, waktu tidak berjalan seperti biasa. Hari bisa terasa singkat, atau terlalu panjang. Makanan tidak pernah basi, api tidak membakar, luka tidak terasa sakit, dan yang paling mencurigakan, tidak ada rasa ingin pulang. Beberapa yang berhasil kembali menceritakan hal yang sama. Mereka merasa ditawari tinggal, bukan dengan paksaan,
melainkan dengan kenyamanan. Dunia itu tenang, tidak ada beban, tidak ada penyesalan, tidak ada ingatan yang menyakitkan. Namun harga dari ketenangan itu adalah satu, identitas. Orang yang hampir menerima tawaran itu mulai lupa nama mereka sendiri. Wajah orang yang mereka cintai memudar. Kehidupan lama terasa seperti mimpi buruk yang tidak ingin diingat. Para tetua mengatakan, jika seseorang sepenuhnya menerima dunia itu, tubuhnya di dunia manusia akan hilang, bukan mati, bukan lenyap, melainkan ditinggalkan. Itulah sebabnya beberapa orang tidak pernah ditemukan, bukan karena jatuh ke jurang, tetapi karena melangkah terlalu jauh ke sisi lain. Ada kisah lama tentang seorang resi yang masuk melalui gerbang ini dan kembali bertahun-tahun kemudian. Tubuhnya masih muda, tapi matanya kosong. Ia tidak lagi mengenal bahasa manusia. Ia hanya menunjuk gunung dan menangis ketika fajar tiba. Sejak itu, para tetua sepakat, gerbang ini bukan anugerah, bukan pula kutukan. Ia adalah ujian, dan manusia jarang lulus. Bagi gunung ini, gerbang tersebut adalah bagian dari sistem pertahanan, cara paling halus untuk mengusir mereka yang tidak menghormati batas. Tidak dengan kekerasan, tetapi dengan ilusi pilihan. Dan mungkin itulah sebabnya teknologi selalu gagal di tempat-tempat tertentu. Kamera buram, sinyal hilang, drone jatuh, bukan karena medan, tetapi karena dunia itu sendiri menolak direkam. Gunung ini menjaga rahasianya bukan dengan kekuatan, melainkan dengan kebingungan. Ketika seseorang kembali dari dekat gerbang, mereka sering merasa terasing di dunia sendiri. Suara terasa terlalu keras, cahaya terlalu terang, waktu terlalu cepat. Mereka tahu, mereka hampir tidak kembali. Dan sebagian dari mereka, seumur hidupnya akan selalu merasa ada bagian dari diri mereka yang tertinggal di gunung ini. Menunggu. Gunung ini masih berdiri, tidak runtuh oleh waktu, tidak tunduk pada cerita, dan tidak terpengaruh oleh rasa takut manusia. Setiap pagi ia diselimuti kabut. Setiap malam ia kembali sunyi. Namun di balik diamnya, gunung ini tidak pernah tidur. Bagi sebagian orang, ia hanyalah lanskap, objek foto, tujuan pendakian, tantangan yang menunggu ditaklukkan. Namun bagi mereka yang memahami sejarahnya, yang mendengar bisikan masa lalu, gunung ini adalah pengingat bahwa ada tempat di dunia ini yang tidak diciptakan untuk dimenangkan. Sejak awal, gunung ini tidak meminta disembah. Ia hanya menuntut dihormati. Segala yang terjadi di sini, ritual kuno, perang berdarah, pendaki yang hilang, penjaga tak kasat mata, dan gerbang dunia lain, bukanlah rangkaian kejadian acak. Semuanya adalah respons, tindakan alam terhadap tindakan manusia. Setiap pelanggaran meninggalkan jejak, setiap kesombongan menuntut harga. Dan gunung ini selalu menagih dengan caranya sendiri. Hari ini jalur pendakian masih dibuka, peta diperbarui, peralatan semakin canggih. Namun cerita lama tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berubah bentuk, dari mitos menjadi laporan, dari legenda menjadi berita singkat, dari bisikan menjadi keheningan yang janggal. Penduduk di kaki gunung masih memegang aturan lama, tidak naik dengan niat sombong, tidak berbicara sembarangan, tidak pulang tanpa pamit, bahkan kepada alam. Mereka tahu, gunung ini mendengar lebih dari yang terlihat. Setiap kabut yang turun terlalu cepat, setiap suara langkah di malam hari, setiap perasaan diawasi tanpa sebab, adalah bahasa gunung. Bukan ancaman, bukan peringatan keras, melainkan pengingat halus bahwa manusia hanyalah tamu. Dan tamu yang baik tahu kapan harus pergi. Ada yang berkata, gunung ini kejam. Namun mungkin yang sebenarnya kejam adalah manusia, yang datang tanpa memahami, mengambil tanpa meminta, dan pergi tanpa pamit. Gunung ini hanya menjaga keseimbangan, tidak lebih, tidak kurang. Bagi mereka yang hilang, mungkin gunung ini bukan akhir. Mungkin mereka hanya berpindah peran, menjadi bagian dari sistem yang menjaga agar pelanggaran yang sama tidak terulang, menjadi penjaga baru, atau menjadi peringatan yang berjalan tanpa suara. Dan bagi kita yang mendengar cerita ini, pertanyaannya bukan lagi apakah gunung ini benar-benar angker. Pertanyaannya adalah, jika suatu hari kamu berdiri di hadapannya, apakah niatmu cukup bersih untuk diterima?
karena gunung ini tidak menilai dari keberanian, pengalaman, atau perlengkapan. Ia menilai dari satu hal yang tidak bisa disembunyikan, niat terdalam. Malam akan kembali turun, kabut akan kembali naik, jalur akan tetap ada. Sampai suatu hari, ia memutuskan untuk menghilang. Dan ketika itu terjadi, gunung ini tidak berubah. Yang berubah hanyalah manusia yang terlalu yakin bisa pulang kapan saja. Gunung ini tidak mengejar, tidak memanggil dengan suara keras, tidak memburu. Ia hanya berdiri, menunggu. Karena bagi gunung yang tak pernah tidur, waktu adalah sekutu. Dan manusia hanyalah cerita yang datang dan pergi.